Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbana zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah waj'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah wa adkhilna bi rahmatika fi ibadikas shalihin. Alhamdulillah, Bapak Ibu, rekan-rekan yang dirahmati Allah, mari kita bersyukur kepada Allah atas segala limpahan nikmat dan kasih sayang yang Allah curahkan kepada kita. Alhamdulillah, pasca melaksanakan sholat maghrib berjamaah, kita dimudahkan untuk duduk dengan tujuan thalabul ilmi. Mudah-mudahan yang kita laksanakan hari ini menjadi bagian bukti upaya kita menyempurnakan perintah Allah dalam kehidupan kita. Salawat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan untuk baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan kita, qudwatun hasanah kita. Mudah-mudahan Allah selalu membimbing kita untuk terus berupaya menjadikan Rasulullah sebenar-benar tauladan dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kelak nama-nama kita dan orang-orang kita cintai mendapat syafaat dari Rasulullah SAW. Mengawali kajian malam hari ini, sama-sama kita membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tema kajian kita adalah finansial hijrah, meraih berkah tanpa jeratan riba, yang singkatnya kita akan membahasnya dalam fikih riba, ya, bagaimana pengertian diharamkan dalam Islam. Apakah yang kita laksanakan belakangan ini cicilan termasuk riba atau tidak? Kita akan berbicara di dalam kajian ini. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebagaimana yang pernah kita dengar bahwa riba itu kan artinya ziyadah, ziyadah bertambah atau makin banyak. Artinya bertambah, yang dimaksud di sini adalah bertambahnya harta pokok atau modal, baik sedikit maupun banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan jika kamu bertobat maka bagimu modal pokok dari harta-harta kamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi. Kalau ada orang yang minjam ke kita 500.000 untuk keperluan yang signifikan, maka kembaliannya juga nanti 500.000, nggak boleh ditambah. Hukum riba. Ternyata riba ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya ada di dalam Islam pembahasannya, tetapi juga telah disinggung dalam agama-agama yang terdahulu sebelum Islam turun ke muka bumi ini. Riba diharamkan dalam semua agama samawi. Riba dilarang dalam agama Yahudi, Nasrani, juga Islam. Disebutkan dalam kitab Perjanjian Lama, jika kamu meminjamkan harta kepada salah seorang putra bangsaku, janganlah kamu bersikap seperti orang yang mengutangkan. Jangan kamu meminta keuntungan atas hartamu. Ayat 25 pasal 22b. Dalam perjanjian yang lama juga disebutkan, jika saudaramu membutuhkan sesuatu, maka
tunggulah. Saya ulangin, maka tanggunglah. Janganlah kamu meminta keuntungan dan manfaat darinya. Ayat 35 pasal 25 kitab Imamah. Namun orang Yahudi, sebagian mereka menilai bahwa mengambil riba dari selain orang Yahudi, seperti yang disebutkan dalam ayat 22 pasal 23 kitab Ulangan, adalah boleh dilakukan, gitu ya. Jadi kalau sama Yahudi nggak boleh, tapi orang Yahudi ada orang Islam minjem uang ke orang Yahudi, lalu dikasih dikasih tambahan riba, maka itu boleh kepada selain orang Yahudi. Lalu Al-Quran membantah mereka dalam hal ini. Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 161, dan disebabkan mereka mengambil, yaitu memakan riba, padahal mereka sudah dilarang melakukannya. Dalam kitab Perjanjian Baru disebutkan, apabila kamu memberikan pinjaman kepada orang yang kamu harap mereka memberikan bayaran, maka kelebihan apakah yang menjadi milikmu? Akan tetapi lakukanlah amal kebaikan dan pinjamkan tanpa menunggu keuntungan darinya. Dengan begitu pahalamu akan berlimpah ruah. Ayat 34 pasal 6 Injil Lukas. Para pemuka gereja bersepakat untuk mengharamkan riba berdasarkan teks tersebut di atas. Skubar berkata, barang siapa mengatakan bahwa riba bukan sebuah kemaksiatan, maka ia dianggap telah menyimpang dan keluar dari agama. Paulus berkata, orang-orang yang melakukan riba telah kehilangan harga diri mereka dalam kehidupan dunia, dan mereka tidak berhak dikafani setelah mati. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan tentang riba dalam beberapa tempat yang tersusun secara kronologis berdasarkan urutan zaman. Pada periode Mekah turun firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, surah Ar-Rum ayat 39, yang artinya, dan suatu riba, yaitu tambahan yang kamu berikan agar dia menambah pada harta manusia, maka riba tidak menambahkan sesuatu di sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka yang berbuat demikian itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Pada periode Makkah, Madinah, turun ayat yang mengharamkan riba secara jelas. Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu dikasihi. Surah Ali Imran ayat 30. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah sisa-sisa riba jika kamu termasuk orang-orang yang beriman. Jika kamu tidak meninggalkannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasulnya. Dan jika kamu bertobat, bagimu pokok harta atau modal, kamu tidak melakukan kezaliman dan tidak pula terzalimi. Ternyata pengharaman riba itu bukan hanya ada dalam Islam, tetapi juga sudah ada sejak agama-agama yang ada sebelum Islam datang. Di dalam ayat yang tadi kita bacakan, terdapat bantahan yang tegas atas orang yang mengatakan bahwa riba tidak haram kecuali apabila berlipat ganda. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memperbolehkan pengembalian modal tanpa penambahan sedikit pun. Dan ini adalah ayat terakhir yang turun berkenaan dengan riba. Riba termasuk dosa besar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,
ijtanibus sab'al mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala syirku billah was-sihru wa qatlun nafsi allati harramallahu illa bil haqq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yaumaz zahfi wa qadhful muhsanatil mu'minatil ghafilat. Jauhilah olehmu 7 hal yang membinasakan, sab'a mubiqat, 7 hal yang membinasakan. Mereka bertanya, wahai Rasulullah, apakah 7 hal itu? Rasulullah menjelaskan, yaitu menyekutukan Allah. Kedua, perbuatan sihir. Apakah meminta, yang diminta, yang mendatangkan, yang menyaksikan, itu semua kena dalam perkara ini. Membunuh jiwa yang dilarang kecuali dengan hak, memakan riba, memakan harta anak yatim, melarang dari peperangan melawan musuh, dan menuduh wanita baik-baik yang mukminat, yang suci, menuduh mereka melakukan perzinahan. Allah melaknat semua orang yang terlibat dalam perbuatan riba. Dia melaknat para pemberi utang yang mengambil riba, orang yang berutang, yang memberikan riba, orang yang mencatat transaksi riba, dan para saksinya. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari radhiyallahu anhu, juga Imam Muslim, Ahmad, Abu Dawud, Tirmizi radhiyallahu anhum dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'anallahu akilar riba wa mukilahu wa syahidaihi wa katibahu. Allah melaknat para pemakan riba, orang yang memberikannya, kedua saksinya, dan pencatatnya. Imam Darul Qutni meriwayatkan dari Abdullah bin Hanzalah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la dirhamu riba asyaddu indallahi ta'ala min 36 zaniyatan fil khati'ati. 1 dirham hasil riba lebih besar dosanya dibandingkan dosa berzina sebanyak 36 kali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, ar-riba 99 baban adnaha ka'an ya'tiyar rajulu ummahu. Riba terdiri dari 99 tingkat. Yang terendah dosanya seperti dosa seorang yang menyetubuhi ibu kandungnya. Hikmah dari pengharaman riba. Semua agama samawi mengharamkan riba karena riba mendatangkan kemudaratan. Kemudaratannya yaitu pertama, riba menjadi pemicu perselisihan dan permusuhan antar individu, serta mematikan jiwa kerja sama di antara mereka. Semua agama, khususnya Islam, menyeru terjalinnya kerjasama dan mendahulukan orang lain, dan membenci sikap egoisme, mendahulukan diri sendiri, dan mengeksploitasi hasil kerja orang lain. Yang kedua, bahwa riba berpotensi mencetak kelompok manusia boros yang malas bekerja. Selain menyebabkan penumpukan harta di tangan mereka tanpa jerih payah, mirip seperti benalu atau tumbuhan kecil yang tumbuh menumpang di atas tumbuhan yang lain. Islam menyuruh bekerja dan menghargai orang-orang yang rajin bekerja, serta menjadikan kerja sebagai sarana terbesar untuk mencari penghidupan. Sebab bekerja bisa menumbuhkan keterampilan, menghidupkan semangat jiwa seseorang. Ketiga, riba adalah senjata penjajahan. Oleh karena itu benar sebuah pernyataan yang disampaikan bahwa penjajah berjalan di belakang para pedagang dan pendeta. Kita pun bisa menyaksikan dampak negatif
di mana negara kita memiliki utang yang sangat banyak. Yang keempat, Islam mengajak manusia agar meminjamkan hartanya dengan cara yang benar kepada saudaranya apabila mereka membutuhkan harta, dan ini mendapat pahala yang besar dari Allah sebagaimana dalam firman-Nya, dan sesuatu riba atau tambahan yang kamu berikan agar ia menambah harta manusia, maka riba tersebut tidak menambah apapun di sisi Allah, dan apa yang kamu berikan berupa yang kamu maksudkan mendapat ridha Allah, maka yang berbuat demikian adalah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya. Ketika ada orang butuh, kita bicara kebutuhan sesuatu yang yang primer, maka tidak layak bagi kita mengambil tambahan di sana. Misalnya di antara kita ada yang kelaparan, Pak, boleh nggak saya minjem uang? Berapa? Ya sekitar 70.000 saja. Ya udah. Kapan kamu bayar? Nanti sepekan lagi. Ya udah, nanti kamu bayarnya 90.000 ya. Nggak layak lah. Ada tetangga kita misalnya susah kehidupannya, dia ngontrak kemana-mana. Qadarullah pas jatuh tempo untuk bayar kontrak nggak ada uangnya. Ya nggak ada uangnya. Diminjam dia kepada kita, apakah 1 juta, 2 juta, minjamlah Pak dulu Pak, saya mau kontrak rumah, ngelanjut kontrak rumah gitu. Yang seperti ini nggak layak kita ambil darinya. Tapi misalnya ada jamaah masjid bilang, Pak boleh nggak saya minjam uangnya? Untuk apa? Bisnis, bukan untuk makan, bisnis. Karena bisnis, maka kalau gitu kita berbicara bagi hasil. Ya jangan sampai Anda menikmati harta saya, ya saya nggak dapat apa-apa. Tetapi kalau seandainya udah bicara bisnis, maka resikonya bukan ditanggung sendiri, kan begitu? Harusnya ditanggung berdua, baik yang pemodal ataupun yang pengelola. Jadi kalau nanti misalnya kita minjam ke sahabat kita, lalu dia tidak mau tanggung rugi, maka sama dengan dia bank, ya, sama dengan bank, maunya untung nggak mau rugi, gitulah dia itu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, sekarang kita berbicara tentang macam-macam riba. Mungkin beberapa macam ini pernah kita lakukan ataupun tidak. Setidaknya bisa menjadi ilmu dalam kehidupan kita untuk menilai mana yang dalam kategori riba atau tidak. Ada 2 macam riba. Yang pertama disebut riba nasi'ah, dan yang kedua riba fadl. Riba nasi'ah adalah pertambahan bersyarat yang diterima oleh pemberi utang sebagai kompensasi atas penangguhan pembayaran utang. Jenis riba ini diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, Ijma' dan Ijma' para ulama. Jadi kalau ada orang pinjam uang 10 juta, lalu target pembayaran tiap bulan tanggal 5, qadarullah kelewatan bayarnya, terlambat bayarnya tanggal 7 kah, tanggal 6 kah, tanggal 10 kah, kena cas, begitu ya, kena cas, itulah namanya riba. Casnya itulah namanya riba. Ketika ada orang pinjam uang 5 juta, kapan dibayar? Insya Allah 2 bulan lagi. Tanggal berapa? Tanggal 10. Kalau tanggal 10 nggak kamu bayar, kelewatan, berarti kamu harus nambah, kena cas. Berapa? 200.000. Maka walaupun dia nilainya 200.000 itu cukup untuk mengundang laknat Allah kepada kita. Begitu ya.
Jadi bukan hanya karena hitungan, bukan karena jumlah, bukan karena dia banyak dulu baru berbahaya. Walaupun sepeser riba itu cukup mengundang laknat Allah datang kepada kita. Nah, ini juga lah biasanya teman-teman itu yang saya bilangin. Karena kalau seandainya sistem bank yang ada sekarang, terkhusus yang konvensional, di sana ada tertulis. Masalahnya karena tertulis itu, kalau terlambat kena cas, ada tertulis. Kalau tidak tertulis gak apa-apa. Artinya tidak ada kontrak kalau terlambat kena cas, gak ada masalah. Itu kalau nggak tertulis. Misalnya yang saya pahami BSI misalnya yang sekarang itu dia tidak tertulis, tetapi dari awal udah bilang, Pak, kalau terjadi kesulitan pembayaran mohon segera datangin kami supaya kita buat kita cari solusinya seperti apa. Nah, begitu. Kalau dari yang konvensional terlambat langsung kena cas sekian persen. Nah, disitulah bahayanya. Sesaat tertulis maka perjanjiannya semua riba. Itulah dia. Nah, sehingga perlulah kita pikirkan kembali jika mau bermuamalah kepada bank-bank yang mengandung sistem seperti itu. Ini yang pertama. Yang kedua, riba fadl adalah kelebihan yang terjadi pada penjualan mata uang dengan mata uang, makanan dengan makanan. Jenis riba ini juga diharamkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah dan Ijma'. Selain karena riba fadl adalah pintu menuju riba nasi'ah. Penamaan riba fadl melampaui makna sebenarnya, seperti penamaan sesuatu dengan nama penyebabnya. Abu Sa'id Al-Khudri meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "La tabi'ud dirhama bid dirhamain fa inni akhafu 'alaikumur rima'a ay ar-riba." Janganlah kamu menukar uang 1 dirham dengan 2 dirham. Aku takut kamu terjerumus ke dalam riba. Ya, misalnya beli uang 5.000 untuk THR. Gitu ya. Totalnya 500.000. Lalu bayarnya 530.000, itu riba. Gitu ya, itu riba. Hati-hati. Sebenarnya bisa diakalin, bisa. Pak, saya beli itu yang 500.000, ini 500.000-nya. Deal, ini uang jasa. Boleh Pak, seperti itu. Boleh, tapi kalau digabung totalnya Pak 530, riba dia jadinya. Begitu. Sebenarnya bisa disiasatin, bisa diakalin. Selama tidak digabung transaksinya. Kalau digabung riba namanya. Gak boleh. Berdasarkan hadis tersebut, Rasulullah SAW melarang riba fadl karena khawatir menjadi riba nasi'ah. Hadis menyebutkan secara tekstual bahwa riba fadl terjadi pada 6 jenis barang, yaitu emas, perak, tepung, gandum, biji gandum, kurma, dan garam. Dari Abu Sa'id Al-Khudri, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya emas boleh ditukar dengan emas, perak dengan perak, tepung dengan tepung, biji gandum dengan biji gandum, kurma dengan kurma, dan garam dengan garam, dengan syarat sama berat dan takarannya, juga diserahkan tunai
dari tangan ke tangan, barang siapa yang melebihkan atau meminta dilebihkan, sungguh ia telah berbuat riba. Orang yang mengambil dan yang memberikan sama saja. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Ahmad. Bisa jadi pengertian emas dengan emas ini adalah dia punya emas udah berupa gelang, udah berupa kalung, anting-anting, beratnya sekitar 500 gram. Yang bersangkutan yang mau ditukar punya batangan 500 gram. Pertanyaannya yang paling mahal yang mana? Yang mana paling mahal? Yang pretelan atau yang apa? Batangan. Yang mahal yang pretelan. Ya, yang mahal yang pretelan. Tapi dia mahal itu bukan karena apa namanya? Bukan karena bentuknya, bukan. Mahal karena jasanya. Gitu ya. Maka nanti yang itu ditukar, jasanya main bawah. Gak boleh, oh ini tambah ya karena kamu nukarnya apa namanya bulat, saya kan pretelan, ini kamu harus nambah ke saya. Nambahnya berapa? 500.000 misalnya. Gak boleh. Tapi kalau hitung jasa, boleh hitung jasa. Dibedakan akadnya dengan emas tadi itu. Nah, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kecuali terjadi penurunan kualitas. Misalnya kualitas gandum A ditukar dengan kualitas gandum B. Oh, ini kualitasnya beda. Gini aja, ini kan harganya sekian. Gimana kalau yang gandum B? Ya udah deh, tambah 1 kilo aja nggak apa-apa, supaya sama harganya. Nggak apa-apa. Ya, selama dia memiliki kualitas yang berbeda. Apalagi kita menggunakan hukum barter dalam masa lalu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa riba itu diharamkan? Keenam jenis barang tersebut di atas yang secara khusus disebutkan tadi, semuanya menunjukkan hal-hal yang menjadi kebutuhan pokok manusia. Emas dan perak merupakan dua unsur penting dalam pembuatan mata uang sebagai alat tukar dan transaksi ekonomi. Kalau kita berbicara emas dan dirham yang digunakan untuk jual beli, keduanya sebagai standar untuk menentukan harga suatu barang. Adapun jenis barang yang lain semuanya adalah unsur penting dan bahan pokok makanan manusia. Apabila terjadi riba dalam semua jenis barang tersebut, maka akan berdampak buruk bagi manusia. Dan karena itu Islam dan menyebabkan terjadinya kerusakan dalam transaksi ekonomi. Oleh karena itu Islam mengharamkan riba sebagai kasih sayang bagi manusia dan untuk menjaga kemaslahatan mereka. Ya, jangan sampai nanti gara-gara kita yang mentolerir, wah naiknya cuma 1 rupiah, naiknya cuma 10 rupiah, cuma sekian ribu. Kebayang nanti itu berapa tangan naik, akhirnya ke masyarakat barangnya menjadi naik harganya, mahal harganya. Nah, disitulah Islam mengkonter agar jangan sampai manusia terjerumus pada kesulitan. Dari hal tersebut tampak bahwa faktor pengharaman riba pada emas, perak adalah karena keduanya menjadi standar penentuan harga. Sedangkan pada barang-barang yang lain adalah karena ia sebagai bahan pokok makanan. Apabila kedua faktor ini terdapat pada barang selain yang disebutkan di atas, maka benda tersebut tidak boleh ditukar kecuali dengan berat atau takaran yang sama, dan harus diserahkan secara tunai dari tangan ke tangan. Ya, misalnya kita menukar mobil Pajero dengan mobil Innova Ribbon misalnya.
tahun 2026 dengan harga yang berbeda, otomatis kita akan menyamakan takarannya, gitu ya, menyamakan takarannya. Artinya terjadi jual beli dengan tambahan. Kenapa? Karena menyamakan takarannya itu. Yang tidak boleh apa? Yang tidak boleh ketika tidak standar, ya, itu dijadikan jual beli, ya, atau ditukar. Tidak standar, maka itu adalah riba. Kenapa? Tidak standar. Apabila kedua faktor ini terdapat pada barang selain yang disebutkan di atas, maka benda tersebut tidak boleh ditukar kecuali dengan berat atau takaran yang sama dan harus diserahkan secara tunai dari tangan ke tangan. Imam Muslim meriwayatkan dari Ma'mar bin Abdullah bahwa Rasulullah SAW melarang untuk menukar makanan kecuali dengan berat yang sama. Semua barang yang memiliki peran serupa dengan keenam jenis barang yang tadi disebutkan di atas dikiaskan dengannya dan mengambil hukum darinya. Apabila dua barang yang ditukarkan memiliki jenis dan peran yang sama, maka haram untuk ditukarkan dengan penambahan. Juga haram ditangguhkan salah satunya. Maka apabila emas hendak ditukar dengan emas atau gandum dengan gandum, agar jual beli sah harus dipenuhi dua syarat berikut. Yang pertama, memiliki berat atau takaran yang sama tanpa melihat baik atau buruknya kualitas keduanya. Berdasarkan hadis di atas, juga hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim bahwa seorang laki-laki datang menemui Rasulullah SAW dengan membawa kurma. Rasulullah SAW bertanya kepadanya, "Ma hadza tamru min tamrina?" Faqala ar-rajulu, "Ya Rasulullah, bi'na tamrana sa'aini bi sa'in min hadza." Faqala Rasulullah SAW, "Hadza riba, farudduhu thumma bi'uhu tamrana washtaru lana min hadza." Ini bukan jenis kurma kita, kata Rasulullah. Orang tersebut menjawab, "Wahai Rasulullah, kami menjual 2 sa' kurma dengan 1 sa' kurma itu." Rasulullah SAW berkata, "Itu adalah riba. Kembalikan kurma ini. Jual kurma kita terlebih dahulu, kemudian dari hasil penjualannya kamu belikan sebagian dari kurma kita." Karena di sana ada kadar yang tidak sepadan, ya, kadar yang tidak sepadan. Buktinya apa? Ketika Rasulullah SAW meminta untuk dijualkan kurmanya yang 1 sa' itu, ternyata setelah dijual bisa dibelikan kurma lebih dari yang tadi, bahkan lebih uangnya. Makanya kata Rasulullah, beli kurma yang itu. Kenapa? Karena ternyata ada tidak standar di dalam takarannya atau kualitasnya. Abu Daud meriwayatkan dari Fadalah bahwa Rasulullah SAW diberikan sebuah gelang yang terdiri dari emas dan perhiasan lain yang dibeli seseorang dengan harga 7 atau 9 dinar. Rasulullah SAW berkata, tidak boleh hingga dipisah keduanya terlebih dahulu. Maka orang itu pun mengembalikannya dan memisahkan antara keduanya. Dalam riwayat Muslim disebutkan, Rasulullah SAW memerintahkan agar emas yang ada di gelang dipisahkan. Kemudian beliau berkata, "Az-zahabu biz-zahabi waznan biwaznin." Emas boleh ditukar emas dengan berat yang sama. Jadi gelang itu karena ada permatanya ditukar dengan emas, Rasulullah nggak boleh. Kenapa? Karena harus murni emasnya, nggak boleh ada tambahan di situ, baru dikatakan tidak riba. Salah satu dari keduanya tidak ditangguhkan. Yang kedua, poin kedua,
adalah salah satu dari keduanya tidak ditangguhkan, tetapi harus tunai pada saat terjadi pertukaran. Jadi tadi selain barang yang kualitasnya sama, yang kedua sama-sama ditunaikan, sama-sama tunai di waktu yang sama. Nggak boleh hari ini yang satu memberikan, yang diberikan nanti 2 hari lagi baru memberikan emas sebagai gantinya. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah SAW, idza kana yadan biyadin. Boleh apabila diserahkan secara kontan dari tangan ke tangan, ya, bukan ada masa yang ditunggu. Berkenaan dengan ini Rasulullah bersabda, la tabi'u dzahaba bizzahabi illa mislan bimislin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'ul wariqa bil wariqi illa mislan bimislin wa la tushiffu ba'daha 'ala ba'din wa la tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kamu menukar emas dengan emas kecuali setara beratnya, dan janganlah dilebihkan sebagian atas yang lain. Jangan pula kamu menukar perak dengan perak kecuali dengan berat yang sama. Dan jangan melebihkan sebagian atas yang lain, dan jangan kamu menjual yang ada dengan yang belum ada. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Apabila 2 barang yang akan ditukarkan berbeda jenis dengan illah, yaitu sebab yang sama, maka boleh dilebihkan, tetapi tidak boleh ditangguhkan pembayaran salah satunya. Contohnya, apabila emas dijual dengan perak atau tepung gandum dengan kurma, maka hanya disyaratkan satu, yaitu harus dilakukan dengan tunai. Tidak disyaratkan harus sama. Bahkan boleh dilebihkan salah satu dari keduanya. Abu Daud meriwayatkan bahwa Rasulullah bersabda, tidak masalah menjual emas dengan perak dengan timbangan yang lebih berat jika dilakukan dengan tunai. Jika ditangguhkan penyerahannya, maka tidak boleh. Juga tidak masalah menjual biji gandum dengan biji syair yang lebih berat jika diserahkan dengan tunai. Jika ditangguhkan pembayaran salah satunya, maka tidak boleh. Dan dijelaskan dalam hadis Ubadah bahwa Rasulullah SAW bersabda, fa idza ikhtalafat hadhil asnafu fabi'u kaifa syi'tum idza kana yadan biyadin. Apabila jenis-jenis tersebut berbeda, maka tukarkanlah sekehendak kamu jika dilakukan secara tunai dari tangan ke tangan. Apabila kedua barang berbeda jenis juga illah, maka tidak disyaratkan syarat apapun, boleh dilebihkan atau ditangguhkan penyerahannya. Contohnya, apabila makanan ditukar dengan perak, maka boleh dilebihkan atau ditangguhkan pembayaran salah satunya. Kesimpulan, selain emas, perak, makanan dan minuman tidak terjadi riba, sehingga diperbolehkan menukar satu sama lain dengan dilebihkan atau ditangguhkan. Bahkan pembeli dan penjual juga boleh berpisah sebelum terjadi penyerahan barang. Baik Bapak Ibu sekalian, saya keep dulu materinya. Mungkin ada beberapa hal yang mau kita diskusikan, dipersilahkan. Silakan, ada? Ya Pak. Oh iya, Bapak mau nanya? Oh iya, dipegang dulu Pak, kita dengar azan dulu ya. Allah Akbar.
Allahumma rabb hadhihi. Silakan Pak. Terima kasih. Ya. Ya, mungkin langsung aja ya, Tat. Ya. Yang pertama ada dua pertanyaan. Yang pertama terkait dengan meminjam emas dikruskan dengan uang, ini boleh nggak? Sekarang ada beberapa tren ya, mungkin sudah lama kita pinjam uang 10 juta misalkan. Nah, itu langsung dikruskan harga emas saat itu 10 juta itu dapatnya berapa gram. Sehingga nanti begitu 2 tahun 3 tahun mengangsur ya dengan emas senilai itu, bukan uangnya lagi tapi dengan emas senilai 10 gram. Itu boleh apa tidak? Termasuk riba apa enggak? Kemudian yang kedua tadi disampaikan oleh Ustadz bahwa kalau meminjam uang itu tidak boleh melebihkan beratnya, terutama terkait dengan emas ya. Tapi emas ini kan sangat tergantung dengan kadar Tat. Jadi tidak bisa misalkan cincin 10 gram dibandingkan dengan cincin 10 gram nilainya sama. Tadi juga disampaikan bahwa perhiasan itu pasti nilainya lebih tinggi daripada lantakan. Itu belum tentu Tat. Karena perhiasan kadarnya yang 50% nilainya akan lebih sedikit daripada yang emas lantakan. Jadi menurut kami itu tidak bisa dibandingkan. Menurut saya ya yang pas ya memang di kualitas barangnya, karena mungkin cincin 10 gram sama-sama 10 gram buatan Semar dengan buatan pabrik lain tentu harganya berbeda. Itu saja Tat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ada lagi Pak, silakan. Oh iya. Ini yang terakhir ya sih. Ini yang terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau bank konvensional itu termasuk riba apa enggak? Dan juga bank swasta, karena bank yang pemerintah itu bunga lebih rendah daripada bank swasta, itu termasuk. Terus lagi kalau koperasi itu istilahnya kan juga jasa, bukan bunga, itu termasuk riba atau bukan? Ya, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya jawab dulu Bapak Ibu sekalian. Pertama, peminjaman uang lalu dikonversikan ke emas, gitu ya. Uang lalu dikonversikan ke emas. Pertama, kalau kita berbicara yang sebenarnya uang ya uang, gitu ya. Uang ya uang. Tetapi problemnya ketika terjadi perubahan harga mata uang di situ atau pengecilan ya. Misalnya saya dulu pernah ditanya, bapak-bapak ada uang pinjam uang 20 juta tahun 2000, lalu yang bersangkutan baru ingat bayar tahun 2015. Itu gimana bayarnya Pak? Gitu. Bayarnya gimana? Nah, disitulah nanti kita akan mendapatkan solusi kalau dikonversikan dan sepakat dengan emas. Karena memang kalau kita bilang ditambah itu riba. Karena kita bicara modal. Tetapi kalau dikonversikan ke emas, mungkin itu jalan yang paling ringan yang akan ditanggung oleh orang yang meminjamkan uang. Begitu, dengan catatan ya, ini dia minjam ke kita dengan target sesuatu, bukan kena kebutuhan pokok ya. Kalau dia pinjam kepada kita dengan kebutuhan yang bukan pokok, apakah jadi modal dan sebagainya, ya kita berhak mendapatkan bagi hasil atau bagi untung di sana itu.
Gitu. Tetapi memang saya yang dulu pernah saya dengar juga beberapa para ulama membolehkan sistem itu. Ya, membolehkan sistem itu demi apa? Demi mengurangi resiko kerugian yang ditanggung oleh pemilik modal. Yang kedua, kalau memang terdapat perbedaan kadar dari emas pretelan itu, maka betul nggak boleh. Ya nggak boleh jadinya. Kenapa? Karena yang diminta adalah harus standar sama persis, nggak boleh kurang. Kalau terjadi perbedaan kadar di sana, maka yang berbeda kadarnya itu harus menambah agar sesuai dengan kadar emas yang betul-betul murni. Nah, sehingga tidak terjadi riba di sana. Kalau yang kurang maka terjadi riba. Itu tadi dari pertanyaan pertama ya Pak ya. Dan 1 dan 2. Yang kedua, pertanyaan kedua, bank konvensional termasuk riba atau tidak? Mungkin pertanyaannya agak ekstrim ini. Ya, langsung to the point, itu bank itu riba atau tidak? Kita bicara konvensional ataupun tidak konvensional, kita berbicara sistem. Gitu. Kita bukan berbicara nama, tapi sistem yang terkandung dalamnya. Kan Pak, sebagian para ulama masih mendikte dan mengevaluasi tentang sistem emas yang ada di BSI. Kenapa? Karena masih mengandung riba. Jadi bukan karena dia BSI lalu lepas dari riba. Begitu. Bukan dia konvensional baru baru dia memang punya riba, bukan. Tapi kita lihat di sistemnya. Dulu kami pas belajar tentang perbankan ini di Libya, guru kami bilang, selama kamu nyimpan di bank, niatnya adalah mengamankan uang, lalu kamu dapat lebihan dari situ, yaitu bukan riba namanya. Orang kamu menyimpan, targetnya menyimpan kok. Tetapi ketika kamu menyimpan uang di bank yang kamu tahu sistemnya adalah sistem riba, gitu ya, dan kamu niat kontribusi di sana, ya kamu kena riba di situ. Nah, masalahnya di situ dia. Nah, kalau kita niatnya tidak mengambil untung apapun, maka kita ya fokus pada uangnya kita itu. Makanya sekarang ada sebagian kaum muslimin, gara-gara dia tidak bisa nyimpan di bank-bank syariah karena karena kesulitan akses, dia nyimpan misalnya di BRI, di BCA yang aksesnya lebih baik, gitu ya. Fokus dia, uang saya, bukan tambahan itu. Ternyata uang dia ada 10 miliar, bunganya kan banyak itu. Bunganya itu nggak pernah dia makan, di transfernya ke filantropi untuk dimanfaatkan. Seperti itu. Kemudian yang keempat, koperasi yang menggunakan jasa bukan bunga. Selama bisa dipastikan itu koperasi simpan pinjam dengan catatan ada jasa, nggak apa-apa. Tetapi kalau misalnya dibilang pinjaman 100.000 bunganya 1%, ya itu riba namanya. Kalau kita main jasa, jelas akadnya berbeda, mana saya pinjam, mana jasanya, itu berbeda. Makanya ada sebagian ulama mengatakan koperasi itu bahkan bisa lebih syar'i daripada bank syariah. Begitu Pak ya. Dengan catatan memang mengandung sistem jasa bukan tambahan persenan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga bisa kita pahami. Kita sambung pekan depan insyaallah. Mari kita sempurnakan dengan baca alhamdulillah dan kawartul majelis. Alhamdulillah alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.